Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faisyabur Rahman. Saya dari Pengolahan Sumber Daya Perikanan Angkatan 25. Di sini saya akan mengambil materi kedua, yaitu materi kuliah penawaran supply. Pengertian penawaran, definisi penawaran, jumlah barang yang mampu dan bersedia ditawarkan oleh produsen di pasar pada berbagai tingkat harga dan periode waktu tertentu. Misalnya ada dalam konteks perikanan itu ada jumlah ikan atau komoditas perikanan yang didaratkan atau dijual oleh nelayan dan pembudidaya ke pasar. Dan ada juga fokus analisis, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penawaran komoditas perikanan di pasar domestik dan internasional. Oke, lanjut, hukum penawaran. Hukum penawaran ini ada tiga, yaitu ada hukum positif, di mana ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat untuk maksimalkan keuntungan. Dan hukum negatif, ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung menurun karena margin keuntungan mengecil. Dan yang ketiga adalah ceteris paribus. Itu adalah asumsi bahwa faktor-faktor lain dianggap konstan atau tidak berubah selama analisis berlangsung. Terus ada faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu adalah faktor internal dan eksternal. Berbagai faktor ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang memengaruhi jumlah penawaran komoditas perikanan. Misalnya itu harga komoditas. Misalnya harga ikan di pasar, harga input produksi, dan biaya operasional. Dan ada juga teknologi dan inovasi yang biasanya dipakai adalah alat tangkap modern, misalnya budidaya insentif dan cold chain system. Dan ada juga musim dan cuaca. Musim, penangkapan, dan kondisi cuaca ini sangat penting untuk nelayan. Terus ada kebijakan permintaan, yaitu ada regulasi, kuota, dan subsidi. Dan infrastrukturnya adalah jalan, pelabuhan, dan akses pasar. Di sini ada tabelnya yang kalian bisa lihat sendiri, di mana penawaran perikanan Indonesia 2024 sampai 2025, di mana ada sektor produksi, ada sektor tangkap budaya dan totalnya, di mana sektor produksi 2024 itu mencapai 7,39 juta ton dan targetnya ke 2025 itu 7,54 juta ton. Itu pertumbuhannya sekitar 2% dan dominasi. Terus budayanya juga meningkat 2%, itu dominasi rumput laut, dan totalnya itu sekitar 13 juta ton. 13,76 juta ton. Targetnya 2025 itu 14 juta, 4 juta ton, itu meningkat 2% juga, dan dia mendapatkan sehat dan bertumbuh. Di sini ada studi kasus penawaran perikanan di Indonesia data 2024 sampai 2025, di mana A. Penawaran perikanan tangkap tahun 2024, produksi perikanan tangkap mencapai 7,34 juta ton KPP 2024. Harga ikan tuna pada 2024 ke nelayan mendapat trip jam operasi, tetapi kenaikan hanya sekitar 1-2% di 2025, menunjukkan inelastisasi. Terus interpretasi, di mana harga naik mendorong produksi, tetapi stok ikan dan musim membatasi penawaran.
Kita lanjut, di mana ada penawaran budidaya Indonesia. Budidaya tumbuh pesat. Produksi budidaya 2024 mencapai 6,37 juta ton, naiknya sekitar 13,64% dibanding 2023, di mana Q1 2025 itu produksi budidaya 4,16 juta ton, naik sekitar 2,61%. Contoh komoditas: udang, faname, nila, lele, rumput laut, dominasi nasional. Implikasi budidaya lebih responsif terhadap harga karena teknologi mendukung input bisa ditangkap cepat, permintaan ekspor mendorong penawaran. Terus ada implikasi penawaran perikanan. Yang pertama adalah kebutuhan cold chain, pentingnya sistem rantai dingin untuk menjaga kualitatif ikan dari lokasi tangkap ke konsumen. Yang kedua adalah pengaruh kebijakan KUTA, regulasi KUTA, penangkapan berdampak langsung pada jumlah penawaran di pasar. Yang ketiga ada logistik dan akses pasar, infrastruktur transportasi dan distribusi dan yang efisien untuk memperlancarkan penawaran. Yang keempat adalah dampak perubahan iklim. Perubahan pada cuaca dan suhu laut mempengaruhi ketersediaan dan penawaran ikan. Terus kita lanjut, ada studi kasus di mana Kalimantan Timur ini adalah penangkapan di WWP 716. Penawaran tangkap menunjukkan fluktuasi musiman dengan komoditas utama berupa kembung, selar, tuna, dan kakap yang menjadi andalan nelayan tersebut. Komoditas utama: kembung, selar, tuna, dan kakap menjadi hasil tangkap dominan di perairan Kalimantan Timur. Fluktuasi musiman, penawaran pengalaman, fluktuasi tajam, mempengaruhi musim dan kondisi cuaca. Di sini ada elastisitas penawaran, ada konsep dan perhitungan, di mana elastisitas penawaran mengukur responsivitas jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Dalam sektor perikanan, tingkat elastisitas berbeda antara tangkap dan budidaya. Rumus S sama itu persentase perubahan kuantitatif dibagi persentase perubahan harga. Terus di sini ada perbandingan di mana elastisitas itu perikanan tangkap atau inelastis dan perikanan budidaya atau elastis. Jadi perikanan tangkap itu ada 30%, sedangkan perikanan budidaya itu ada 70%. Maka disimpulkan bahwa perikanan tangkap itu lebih sedikit dibanding perikanan budidaya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya, mungkin banyak kurang. Mohon maaf jika itu sangat kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.